Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dari akhir tahun 1948 hingga pertengahan 1949. Pada saat itu beliau sakit dan harus memimpin perang dalam keadaan ditandu dan harus berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Banyak pula cerita mistis atau magis mengiringi perjalanan beliau ketika berperang melawan Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman dipercaya bisa bersembunyi dalam terang atau tak terlihat oleh mata biasa, walaupun situasi dalam keadaan terang, dan hal tersebut dalam bahasa kasarnya. Beliau bisa menghilang secara tiba-tiba apabila dalam keadaan terdesak atau genting. Ada pula yang bercerita beliau dapat mengobati orang sakit dan orang tersebut langsung sembuh. Berarti beliau menguasai ilmu ketabiban juga. Salah satu kesaktian yang dimiliki oleh Pak Sudirman adalah terletak pada pusaka keris. Di suatu ketika Belanda mendatangi dan menyerang desa Bajulan, Nganjuk, Jawa Timur, dan beliau ada di desa tersebut bersama 9 orang temannya, dan mereka adalah para pejuang yang paling dicari oleh Belanda pada saat itu. Suara bom dan desingan peluru dari atas pesawat membuat ketakutan seluruh penduduk, tak luput gadis yang bernama Jirah. Pasukan Belanda mencari orang yang menjadi tamunya ayah angkatnya saat itu. Salah satu tamu ayah angkatnya adalah memakai basket atau sejenis blangkon. Orang-orang memanggil beliau Kiai. Kemudian beliau mengeluarkan sebilah keris dari pinggangnya. Kemudian Pak Dirman membaca mantra atau doa. Kemudian keris yang ada di hadapan beliau berdiri, sedangkan posisi Pak Dirman duduk bersila sambil terus berdoa. Dan keris yang berdiri tadi dengan posisi bagian lancipnya atau runcingnya menghadap ke langit. Ketika serangan semakin gencar dan mendekati desa di mana Pak Dirman berada, tiba-tiba keris yang berdiri dan berada di hadapan beliau langsung berposisi miring dan rebah. Seketika itu juga pasukan Belanda menjauh dari desa yang sudah dikepung tersebut. Kemudian Pak Dirman menyarungkan keris dan buru-buru minta pamit. Dari salah seorang mereka bercerita bahwa keris dan doa-doa yang beliau bacakan tadi telah menyamarkan atau membuat Belanda tidak bisa melihat keberadaan desa Bajulan dan rumah-rumah penduduk, sehingga mereka cepat pergi dari lokasi dan desa tersebut. Karena yang dilihat Belanda hanya hutan belantara, dan sebelum mereka meninggalkan rumah orang tua Jirah, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa yang mencabut keris dan berdoa tadi adalah Pak Sudirman. Muhammad Teguh adalah putra bungsu Pak Sudirman. Beliau bercerita tentang kesaktian ayah. Misalnya, ayahnya terkenal mempunyai taktik dan firasat yang jitu, seperti apa yang terjadi di Gunung Kidul. Beliau tidak mengizinkan pasukannya beristirahat lama-lama, dan benar saja setelah itu pasukan Belanda datang ke tempat istirahatan beliau.
Akan tetapi beliau sudah meninggalkan lokasi tersebut. Apabila Pak Dirman tidak menyuruh segera meninggalkan lokasi tersebut, maka pertempuran tidak bisa dihindari dan pasukan Pak Dirman bisa kalah, kata Teguh. Karena disebabkan kondisi ayahnya yang sedang sakit dan tidak mungkin melawan Belanda dengan perang terbuka. Pak Dirman memang hobinya mengkoleksi pusaka-pusaka keris karena beliau percaya bahwa keris mempunyai tuah dan tuah tersebut dapat melindungi dirinya. Misalnya ketika Pak Dirman terpojok di Gunung Wilis di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, beliau mencabut kerisnya dan dilanjutkan membaca doa. Pada waktu itu tentara gerilyawan sudah tidak mempunyai celah untuk meloloskan diri karena pasukan Pak Dirman sudah dikepung dari berbagai arah. Akhirnya dicabut keris tersebut kecil ukurannya dan seperti cundrik. Keris tersebut pemberian kiai dari Pacitan. Selanjutnya keris tersebut ujungnya yang runcing diarahkan ke langit, dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian muncullah awan hitam dan hujan lebat sekali dengan suara petir yang menyambar-nyambar sehingga membuat pasukan Belanda tidak bisa konsen dan fokus. Pada akhirnya pasukan Pak Dirman dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda. Selain itu juga Panglima Jenderal Sudirman selalu menyebar mata-mata dan intelijen di berbagai tempat. Misalnya ketika beliau menuju Yogyakarta dan melewati desa Pokawi, Pacitan. Kemudian ada intelijen yang memberitahu bahwa Pak Dirman tidak boleh melewati perjalanan tersebut. Kemudian ada intelijen yang memberitahu Pak Dirman bahwa perjalanan ke Yogyakarta tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap berbahaya. Kemudian perjalanan ke Yogyakarta dibatalkan dan kembali lagi ke Nawangan. Pada suatu ketika persembunyian Pak Dirman diketahui oleh Belanda, dan di saat itu ada 2 pesawat yang lewat di atas beliau. Pada saat itu beliau sedang berjemur dan langsung diungi dengan daun pisang oleh ajudannya. Kemudian Pak Dirman mengacungkan keris pusakanya ke arah pesawat. Apa yang terjadi pemirsa? Betul-betul ajaib. Pesawat yang tadinya menuju ke Pak Dirman, namun pesawat tersebut merubah arah dan mengepung kuburan semen yang berada di balik gunung. Banyak yang mengira Jenderal Sudirman mempunyai jimat tertentu, tapi menurut Mas Setiawan, jimat yang dibawa oleh Pak Dirman bukan keris atau bacaan-bacaan tertentu. Akan tetapi Pak Sudirman selalu menjaga kesucian jasmani sehingga beliau jarang sekali batal wudhu. Kira-kira ini jimat yang selalu menyelamatkan beliau dalam keadaan bahaya apapun. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.